konformitas, nah itu inspeksi pasif. Kemudian yang aktif itu atau inspeksi dinamis, kita melihat pengembangan dinding dada, apakah pengembangan dada simetris atau enggak. Kemudian retraksi, jadi nanti laporannya dari inspeksi itu lihat bahwa dinding dada simetris, ya, tidak didapatkan apa, ya, tidak didapatkan nodu, tidak didapatkan bekas luka, ragangan dan deformitas, nah, itu yang aktif. Kemudian kita lihat juga pengembangan dada, pengembangan dada simetris, ya, karena berdiri sama, tidak didapatkan retraksi. Kalau retraksi yang dilihat di mana? Ada A, ada B, ada B, ada P, ada M. Yang retraksi dilihat di pertama kali retraksi itu biasanya gimana? Hah? Mana? Ini ya. Dia suka sterna, ya, suka sterna. Nanti dia akan, kalau tarik nafas dia akan cekung. Kemudian ini yang pertama, ya, jadi ini yang pertama kita lihat di sini. Kemudian kalau lebih parah akan terjadi laiga, lantai interkostal. Nah, kemudian pengembangan di dada itu kanan kiri sama, karena ada paradoks, ya, sini naik sini turun juga bisa. Misalnya pada tensi pada motoran, nanti kalian akan baca pada motoran apa. Jadi dadanya akan ke kiri paradoks. Nah, kemudian inspeksi, ya, perkusi, akan perkusi pada lapang paru. Kalau perkusi itu kanan dulu boleh, kiri dulu boleh, ya, tapi habis kanan kiri, ya, jangan ke bawah, ya, jangan ini. Karena itu membandingkan kanan dan kiri sama enggak. Kalau ini tadi sulit membandingkan, sulit. Kan beda antara paru di perifer dengan sentral. Saya kanan dulu, ya, kanan. Mungkin yang bagian bawah ini 2 kali. Ini juga 2 kali. Nanti laporannya saya dengan perkusi terdengar suara honor, ya. Sudah pernah tahu pengusahaan si Pak sebelumnya. Kemudian batas-batas kalian ada batas jantung atau batas hepat, jantung sama hepat. Ini jantung, ya, jantung itu batas-batasnya ada banyak, ya, ada batas superior, ada batas, karena ini kiri, kanan, ya, batas kiri, dan batas bawah juga, ada pinggang jantung. Nah, nanti yang mana yang akan diperiksa sesuai checklist, ya. Nah, checklistnya itu apa? Paling tidak itu kanan kiri, biasanya, sama atas bawah belum ini kan. Ya. Nah, untuk perkusi, makanya perkusi batas-batas itu kita mau menentukan batas-batas jantung. Jadinya begini apa begini? Horizontal apa vertikal? Kalau batas atas bawah horizontal. Jadi apa namanya, tegak lurus dengan arahnya. Ini kan atas bawah. Tapi kalau batas kiri kanan ini
ini nggak enak soalnya dia berdiri, tapi kalau aku bisa. Nah, kalau batas atas, nah, kita apa namanya dimulai di clavicula ya. Ini sama aja ya. Dokter mau coba bantu. Tolong tuh saya. Ya. Ya, ini bisa dinaikkan ya. Dinaikkan. Skillet. Tapi kalau dinaikkan itu dinaikkan tuh nanti kalau pemeriksaan kardiovaskuler, DPP itu nanti. Jasadnya dibuka dulu, kocak. Kesini masuk angin. Kalau ada yang pakai bantal aja, buat naikin itu nggak boleh. Kalau untuk kenyamanan aja nggak apa. Untuk apa? JPP untuk apa? Toraks. Iya. Itu Toraks ini pernapasan. Kalau misal mau di yang harus agak naik itu kalau saya JPP ya, jumlah venous pressure itu 30 atau 45. Jadi dia harus naik, nggak boleh lebih lain. Kalau misalnya ini nggak masalah. Tapi biasanya datar. Di itu apa namanya? Clavicula. Inilah di SCJ berapa? Itu batas bawahnya terus sampai terdengar pimpaan. Batas atas itu ada yang di sini, ada yang linea sternal, tapi ada juga yang clavicula. Kalau batas atas clavicula itu namanya pinggang jantung. Tapi kalau batas atas yang linea sternal kiri, ya itu dia batas atas jantung. Di skillet dia jadinya apa? Clavicula apa? Linea sternal. Linea sternal ya. Iya. Berarti batas atas jantung. Atas yang memang batas atasnya ya, bukan yang pinggang jantung. Karena nanti ada juga pinggang jantung. Yang kan kayak sepatu loh. Jantung itu kan kayak sepatu. Tekuannya itu di mana? Itu kan pinggang jantung. Di perkusi. Nah, kemudian batas kiri dan batas kanan. Batas kiri dan batas kanan kita menilainya di beberapa titik ya, di titik simpel. Dinilai perpindahan dari suara sonor ke biasanya itu ada di linea, ada yang di linea mediana, ada yang di linea sternal kanan, ada yang di linea sternal kiri juga, tergantung posisi, tergantung apa namanya ukuran jantungnya ya. Kalau ukuran jantungnya terlalu besar ya dia bisa agak ke kanan. Umumnya sih di linea ini ya, mediana, kadang geser ke sini juga, kadang di linea sternal kiri. Kemudian dinilai juga ya di SCJ 345 ya, kalau ini itu 345. SCJ ini SCJ berapa? Titiknya penentunya itu apa? Papilla mame itu SCJ berapa? Hah? 4, SCJ 4 ya? Ini pada laki-laki ya, maksudnya papilla mame SCJ 4. Kalau di perempuan beda-beda. Cuman ini pas di Costa ini, pas di Costa, jadi ya dihitung lagi ya. Pas di Costa, ini 2 ya, 2, 3. Oh ini clavicula,
2, 3, 4 ya. 2, 3. Ke atas ini ya, ke atas. Ternyata S4-nya di sini ya. S4 di sini. Jadi kalau yang kiri itu di 3, 4, 5. Iya. Biasanya sih di linea mid clavicula ya, mayoritas. Nah, tapi kalau jantungnya membesar bisa juga bergeser. Nanti dihitung aja berapa jari dari linea mid clavicula. 1 jari lateral linea mid clavicula. Batas ini jantung berada 1 jari atau 2 jari lateral dari linea mid clavicula sinistra. Atau boleh juga pakai linea axillaris ya, linea axillaris anterior. Ini aksila ya, aksila itu kalau kita kayak gini kan ada otot pektoralnya kan. Nah itu linea axillaris anterior yang segaris dengan pektoral lainnya. Ya, kemudian tengah-tengah tangan ini media. Kemudian belakang yang otot trapezius ya, trapezius atau latissimus dorsi itu posterior. Nah, boleh acuannya pakai linea. Kemudian udah ya. Kemudian perfusi data separnya posterior ya. Di posterior biasanya kalau seperti itu. Sebenarnya di anterior atau posterior bisa juga ya, nggak masalah. Cuman kita ngikuti checklistnya pemeriksaan fisik apa anterior atau posterior ya. Apa nggak disuruh? Lebar anterior juga. Nanti ada batas peranjakan diafragma. Tinggalkan posterior. Nah ini berarti 1 kali ya. Pakai peranjakan enggak? Terus pakai liver span enggak? Enggak ya? Tidak. Enggak ya. Jadi dia penilainya itu di linea mid clavicula ya. Dextra, ya ini dextra ya. Batas antara timpani dan duduknya di mana? Nah itu nanti dihitung. S4 ya, S5 ya, S6. Dan kalau peranjakan diafragma peranjakan diafragma itu kanan atau kiri? Mestinya kanan ya, karena di kanan itu ada hepat. Nah kalau di kiri itu lambung ya. Jadi timpani dengan sonor itu bedanya tidak terlalu banyak. Bedanya lebih banyak antara timpani dan redup hepat. Jadi diafragma itu kan dia di parpas itu kan, di parpas ada selaput yang membatasi rongga torak dan abdomen dan timpani. Nah, itu kita makanya kanan. Nah, jadi perancangan diafragma itu kita bisa minta pasien tarik nafas dulu atau buang nafas. Biasanya tarik nafas dulu supaya ada udara. Tarik nafas panjang Pak. Tahan, turun aja. Nah, ketemu. Ya, tandai ya. Nah, lepas. Biar dia bernafas dulu, terus buang nafas ya. Terus buang semaksimalnya buang. Terus tahan. Tahan terus diulangi lagi. Ketika dia buang nafas kan mestinya naik, mestinya naik. Nah, tentunya di mana? Saat dia tarik nafas, batasnya itu agak di bawah. Saat dia buang, mestinya naik. Perfusi, udah ya perfusi. Kemudian palpasi ya, palpasi di dada ya, pas pembukaan. Nah ini kalau nyeri bilang ada palpasi tidak ya, bahkan nyeri terang, nyeri tekan, tidak ada delik tulang, tidak ada nodul, tidak ada deformitas. Kemudian palpasi
palpasi remitus dan palpasi ini pengembangan dinding dada dulu ya teman. Ini tangannya tangannya di paru yang perifer. Kemudian antara dua ibu jari ini didekatkan gini. Dekat gini. Tarik nafas. Dia tarik nafas dia akan membuka. Jadi jarak antara ibu jari ini akan mulai. Tarik nafas. 2. Tarik nafas. Nah, kadang-kadang mahasiswa lupa untuk agak menarik sedikit. Ini kita tujuannya ditarik sedikit ini biar ada pergerakan, ada ruang. Jadi ini kulit ya. Nah kulit, nah sedangkan kulit dan rongga di sana ini kan terpisah. Jadi kalau ini tidak dilonggarkan gini dulu, ketika dia tarik nafas tetap gini aja, ya kan, tetap gini. Jadi ya kadang mahasiswa lupa gini tuh tarik nafas Pak, terus gini-ginian sendiri sama mahasiswanya. Gitu. Ya, jangan digerakkan sendiri, jadi biar dia bergerak sesuai pernapasan alami. Nah kemudian remitus ya, remitus naktif. Remitus bisa dengan ujung jari, bisa juga dengan bagian radial, ulna, bagian ulna dari telapak. Begini, ini ya, begini juga boleh. Pasien diminta ngomong ya, atau diminta berbicara yang menimbulkan getaran. 77, 88. Kalau zaman saya sekolah dulu, wolu-wolu, yang wolu-wolu, atau 88, 77. Dirasakan getarannya ya. Jadi laporannya remitus taktil dalam batas normal, atau remitus taktil meningkat, atau remitus taktil menurun. Ini juga boleh. 77. Kalau saya lebih sensitif sini malahnya, karena kalau tangan kan, kalau cowok kan sering sering dipakai buat apa, jadi tebel ininya, jadi kadang-kadang mah sensitif yang di bagian ulna, karena ini kan biasanya nggak ke gores ya, ke gores kan bagian telapak. Tapi terserah kalian boleh yang mana, boleh yang mana aja. Ini boleh yang tahu ujung jari juga. Ya, kemudian terus palpasi, sekarang auskultasi. Ya auskultasi ya, untuk auskultasi sudah diajari ya. Ini apa namanya? Hah? Ya. Ini? Ya, ini earpiece atau eartip juga boleh. Eartip itu kan ujung telinga, ujung telinga. Ini chest piece. Ini earpiece atau eartip. Nah kemudian arahnya itu agak maju ya. Jadi kalau stetoskop itu biasanya dia agak miring gini, nah miringnya itu maju. Kalau stetoskop yang 30.000-an ini sama nanti. Tapi kalau yang enggak 30.000-an biasanya dia lebih maju. Ergonomis ya, sesuai dengan arah lubang telinga. Lubang telinga kita itu kan arahnya ke depan, medial dan agak ke bawah. Nah, nanti kalau pemeriksaan fisik telinga kalau pakai otoskop itu, nah arahnya itu kita tahu arahnya kemana untuk teropong. Jadi agak ke depan. Dan biasanya kalau stetoskop yang mana kan agak ke bawah. Ini juga agak ke bawah sedikit. Kemudian ini bisa diatur ya, bisa diafragma bisa bel untuk suara rendah, diafragma untuk suara tinggi. Jadi kalian di rumah punya speaker yang
kerasnya. Sambaran. Coba didengarkan. Ini terus didengarkan. Nanti kan beda. Pasti lebih terasa yang band. Tapi kalau speaker HP nggak terlalu terasa karena speaker HP kan nggak ada bassnya. Speaker yang ada suara rendahnya. Speaker yang gede yang agak gede. Beda. Nah untuk suara paru pakainya apa? Membran apa? Membran apa? Membran. Paru itu membran. Bel itu biasanya untuk bising, suara bising jantung itu pakai. Nah cara megangnya ini masuk gini ya? Bukan gini ya? Siapa yang kayak gitu? Oh ya. Ini bulan ya. Kalau membran itu bisa neken, ini neken. Tapi kalau bel itu ditaruh gini, bukan gini ya. Kenapa ditaruh? Karena kalau ditekan gini nanti kulitnya itu jadi kayak membran. Jadi suara-suara rendahnya kefilter, kurang terdengar. Kalau bel itu ditaruh, kalau membran di ya, kemudian untuk kenyamanan pasien biasanya kita hangatkan dulu, terutama kalau stetoskop yang lama itu kan di tepinya kadang masih ada besinya itu kan. Ya, nah itu kadang kaget pasien. Kan pasien itu orang sakit ya, jadi sensitif ya dengan tinggi. Kadang dia kaget. Kita hangatkan untuk kenyamanan pasien. Nah, kemudian yang di auskultasi yang mana? Kalau paru di sentral sama perifer ya. Titiknya mirip seperti titik perkusi tadi. Dan ketika kita mendengarkan itu pasien diminta tarik nafas dalam apa enggak? Biarkan dia bernafas normal biasa atau kita minta tarik nafas dalam? Yang benar tarik nafas dalam. Karena kalau dia bernafas normal kadang kurang kedengaran. Terutama yang di perifer gini, dia nafas biasa gitu tipis banget ya, suaranya hampir nggak kedengaran. Maka kita minta tarik nafas dalam, tarik nafas dalam, tarik nafas. Nah kita dengarkan satu siklus inspirasi ekspirasi, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Nanti kalau sekilas karena waktunya terbatas, setidaknya di satu titik itu kita mendengarkan inspirasi dan ekspirasi secara penuh. Tarik nafas dalam, tarik nafas dalam. Dan kita lakukan pada seluruh lapang paru, dengarkan secara penuh inspirasi, semua siklus inspirasi maupun ekspirasi. Nah, ngomong ya, kalau semuanya harus satu siklus lama ya. Kok paling tidak satu atau dua, nah yang lainnya kita ngomong. Kalau di sentral ini biasanya suaranya bronkial ya. Bronkial itu lebih kasar, lebih kedengaran. Kemudian vesikuler itu lebih halus, di perifer. Nanti laporannya terdengar suara nafas bronkial pada paru bagian sentral dan terdengar suara nafas vesikuler pada paru perifer. Tidak didapatkan suara nafas tambahan baik wheezing maupun ronki basah kasar. Dan ronki basah ada ronki kering. Ronki kering itu ada nggak? Kita kan seringnya dengarnya ronki basah. Kalau ronki kering ada nggak? Ronki kering itu pada penyakit apa? Pneumonia bisa. Ronki kering itu sama dengan wheezing. Jadi wheezing itu sama dengan ronki kering. Ronki basah kasar itu terdengar seperti gesekan ini rambut yang di belakang telinga itu rosok-rosok. Ya kayak gitu persis. Atau suara kertas yang kering kemudian di remet-remet. Itu ronki basah kasar. Sedangkan jadi suaranya itu tidak musikal, tidak membentuk suatu nada tertentu. Suaranya tidak beraturan ya, seperti ya tadi gesekan rambut. Kalau wheezing itu suaranya musikal seperti gitu ya.
suaranya musikal, kemudian lebih tinggi ya. Dia ada nadanya yang tertentu. Kemudian ada lagi bahasa halus. Lagi bahasa halus itu suaranya lebih halus. Maksudnya suaranya itu hampir nggak kedengeran, hampir kayak normal gitu. Tapi kalau didengarkan dengan seksama ada ya ada resek-reseknya juga ya. Seperti lagi bahasa kasar itu tapi sangat halus ya. Lagi bahasa damai juga halus ya. Dia tuh hampir kayak kedengeran, hampir kayak enggak gitu. Nah itu lagi bahasa halus. Kalau kasar itu begitu nempel itu langsung dengar, langsung krosok. Lagi bahasa kasar. Dan lagi bahasa halus biasanya ada di paru perifer. Ada penyakit bronkiolitis misalnya, atau di edem paru. Misalnya kalian bertanya punya pasien pasang infus, kemudian infusnya pasang kenceng, ya, terus lupa nggak matikan, jadi edem paru. Jadi didengarkan gini ada bronkinya, tapi bronkinya halus. Nah, itu edem paru. Harus di stop, jadi diturunkan. Nah, misalnya pasien dehidrasi gitu, tapi dia udah tercukupi, tapi kita nggak kurangi, nanti dia bisa. Apa lagi friction run? Friction run itu seperti wire kulit yang digeser. Ya, itu ya auskultasi. Kemudian ada juga suara-suara lain yang kayak bronkoponi, ekoponi, dan whisper factory loquid. Masuk di semester 5 ada ya. Ekoponi, whisper factory ada. Nah, jadi bronkoponi itu ini ada yang bawa stetoskop. Enggak. Mau bukain aja. Tolong dong. Bukain Stetoskop ya. Nanti kita demonstrasi. Pasien ngomong suatu kata tertentu ya. Dan kita dengarkan apa kita bisa menangkap apa yang dia omongkan pasien. Kalau kita bisa menangkap dengan jelas ya, jadi itu bronkoponi. Karena harusnya nggak tertangkap dia ngomong apa, kalau kita dengar tertentu kan kita bisa tangkap. Kalau di depan mulut gini tak bisa, tapi kalau di dada ditempelkan gini enggak, karena suara nafas itu menjalar di paru itu kan lewat media air, udara, itu enggak terlalu bagus, jadi mestinya tidak terdengar jelas. Bronkoponinya negatif, tapi kalau terdengar dengan jelas apa yang diucapkan pasien itu namanya bronkoponi. Kemudian egofoni itu berubahnya suara A jadi E ya. A kita pasien tidak ngomong A gitu, tapi kita kedengarannya kayak A, itu egofoni. Guru saya dulu ngajarinya Pak bilang wolu, nanti kita kedengarannya di sini jadi wele. Nah, jadi E itu namanya egofoni. Kemudian whisper factory loquid itu pasien kita minta berbisik. Ya, normalnya kita tidak mendengar bisikan pasien itu apa. Kalau kita dengar di sini tidak ada. Nah, nanti kalau terdengar berarti whisper factory loquidnya positif. Nah, normalnya negatif semua. Ini kan agak ini kan agak naik kan. Ini juga agak turun.
ceknya gimana? Untuk ngecek? Nah, digeser ya. Ya. Gitu ya. Tadi sengaja tak ini tak ganti ke membran, tapi dia ngecek, jadi dia betul sudah bagus ya, dan memperhatikan. Biasanya kan kadang dipakai aja padahal ini belum pas, tapi ya coba digunakan suara satu pospas 2 IC 2 balik balik. Iya, ini baru. Ternyata masa ini. Tidak apa-apa. Kok kedengeran? Coba dulu. Coba ulang lagi. 7 April. Kedengaran sih. Belum koponi gitu. Ngomong dulu kan. Tes. Oh ya kok kedengeran? Tes. Tes. 88. 88. Nah, ditanya. Tapi normal ya kayak sesak napas. Tapi Tapi nggak sesak napas. Nah, kita pelajari ya, kita breakdown. Kenapa kok bisa bronkoponi, ekoponi, disperpectory lobe? Jadi di paru itu kan ada unsur udara, unsur padat, ada unsur cairan. Suara itu merambat paling bagus dengan media apa? Padat. Padat itu udara. Padat. Nah, kita bisa mendengarkan dari rel itu kereta yang jauh sekali. Nah, kalau kita mendengarkan di tembok kan kita nempel di sini kan. Kedua dia dengan udara ya, udara lumayan, cair paling buruk kan. Sehingga kalau perjalanannya jadi lebih bagus itu kira-kira unsur apa yang lebih meningkat? Unsur padat. Nah, kira-kira padatnya apa? Ya, dugaan saya karena dia mungkin nge-gym atau apa sehingga otot pektoralnya berkembang dengan lebih baik sehingga unsur padatannya itu jadi meningkat sehingga bisa kedengaran. Berapa bungkusan nih? Jadi pokoknya dia bisa seperti itu karena ada unsur padat yang meningkat. Ya, kalau parunya normal ya mungkin karena ini ya masa pektoralnya yang kan nggak pakai ini kan nggak pakai apa prostesis. Nah, jadi kita belajar fremitus ya, fremitus taktil sama fremitus suara. Nah, fremitus misalnya fremitus taktilnya meningkat. Nah, itu pada keadaan apa aja? Jadi ada unsur padat yang meningkat. Nah, apa namanya sel radang? Nah, ada banyak sel-sel di situ. Sel itu kan lebih banyak padat ya, relatif lebih padat dibandingkan cairan kan. Nah, jadi ada konsolidasi. Kemudian apa di tumor paru. Nah, itu fremitus akan meningkat. Kemudian kalau fremitusnya menurun berarti unsur apa di situ yang berlebihan? Udara. Kalau cairan? Fremitus cair. Kalau parunya terisi cairan, fremitusnya akan meningkat. Kita lebih bisa mendengar di dalam air gitu apa di luar air? Nah, berarti kalau parunya terisi cairan, fremitusnya akan menurun. Nah, jadi kalau banyak udara fremitusnya menurun, pneumotorak misal.
Kemudian banyak cairan juga fremetusnya menurun. Nah, untuk membedakan apa? Itu isinya cairan apa udara? Dipakai pemeriksaan perkusi. Kalau isinya udara, perkusinya akan hipersonor. Ya. Tapi kalau isinya cairan, perkusinya akan redup, ya kan. Nah, jadi pada terisi cairan akan redup. Kalau terisi padatan, masa tumor atau pneumonia, perkusinya kan redup juga ya, sama pekator. Ya gitu ya. Coba ya kamu bisik-bisik. Jadi thumbnail. Ganti dong thumbnailnya. Bisik apa tuh? Muhammad Irsyad Safero. Enggak, bisik-bisik. Oh iya. Bisik-bisik. Muhammad Irsyad Safero. Yang lain? Sherin Margaret. Sherin Margaret. Oh iya bener kan? Oh iya dia juga bis perfector dulu. Loh. Oh enggak, kalau egofoninya enggak. Apa nih bis itu? 88. 88. Ya. Egofonia enggak. Kalau egofonia nanti ada jadi juga. 88 jadi kayak E lah. A-nya geser kayak E. Nah, sekarang kita coba nih, kita punya manjang. Ada remote nggak? Ini jarak jauh itu ada remote ya kan? Apa ini remote-nya? Santai aja. Kalau sana ini emang bagus ya kalau diganti. Kalau diganti yang lain baru gede. Kayaknya tadi kita nyoba kalau yang ini emang suaranya kecil gitu dokter, nggak tahu lah. Yang lain gede. Atau mau dicoba yang lain dulu? Ini baru kubuannya. Nah, ini ngik-ngik ya kan? Ngik-ngik, menging. Kayak ada steridornya juga ya. Ini kan inspirasinya kan juga ya. Kalau bising itu kan dominan di ekspirasi. Ini saat inspirasinya juga terganggu. Ada ininya juga ada steridor inspirasi. Ini kayak non bahasa kasar. Crackle itu orang basah. Ini kan halus ya, maksudnya nggak sekasar yang nggak sekasar ini orang basah kasar. Ini lebih halus, masih ada kayak suara-suara paru normalnya masih ada. Ini tengah-tengah ya. Ini yang lebih kasar lagi.
bronkiektasis misal. Jadi ketika udara lewat ya ada suara cairan. Oh iya. Suara napasnya kadang ada kedangkal. Pasiennya biasanya kayak gini tuh nggak sadar. Pasien stroke apa pasien tumor otak atau pasien punya sakit metabol yang berat sampai pusat napasnya terganggu. Chain stroke, ingat chain stroke tuh yang polanya kayak apa? Chain stroke definisi sakit apa? Jadi chain stroke itu kalau digambar tuh dia kadang-kadang dalam, napasnya tinggi, terus kadang sedikit itu napasnya, terus dalam lagi, terus berangsur-angsur jadi dangkal, terus kadang-kadang hilang, terus ada lagi. Dia ada di penekanan pusat napas, pasien edem cerebri, pasien stroke, pasien tumor otak, pokoknya pusat napasnya terganggu awal, nah itu pasien stroke. Nanti kalau udah lebih berat dia ataksik itu yang kayak pijat tadi, jadi kadang ada, kadang enggak, terus dangkal, ataksik. Kusmol, kalau kusmol itu acidosis metabolik misalnya, kusmol itu menggah-menggah, pasiennya menggah-menggah. Acidosis metabolik karena dia membuang asam lewat napas. Nah, jadi CO2 nya itu kan HCO3 ya, HCO3 nah H plusnya itu H2O plus CO2 nya dibuang lewat napas, H plusnya dibuang melalui ini H2O plus CO2, uap air dan CO2. Jadi dia kusmol cepat dan dalam, kusmol itu cepat dan dalam. Tadi itu ya napasnya Iya benar-benar. Vesikuler itu lebih halus, bronkial itu lebih kasar, bronkofesikuler itu ya tengah-tengah. Bronkial, vesikuler. Ini friction dapat suara kulit yang digeser. PDE itu ini suara bising jantung. PDE itu bising apa? Sistol pada